Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Robin Nur Yasin, dan ketiga teman saya yaitu Helen Tri Angelina, Nurhaliza, dan Rizky Ayu. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan demikian, seorang pengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus menguasai bahan pembelajaran, mampu memilih strategi, metode, media, maupun penguasaan kelas yang baik, serta menentukan sistem penilaian yang tepat. Jadi, kita sebagai calon guru nantinya harus menguasai paling tidak ada basic keterampilan mengajar. Karena ketika kita tidak ada kemampuan atau tidak ada basic dalam mengajar, kita itu akan kesulitan dalam menyampaikan materi atau menyampaikan suatu ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita akan mengajar di dalam kelas, kita itu harus sedemikian rupa, misalnya mempersiapkan bahan ajarnya, mempersiapkan strategi apa nantinya yang akan kita pakai, begitu juga dengan metode, media apa yang kita akan gunakan, dan kita sebagai calon guru juga harus dapat mampu penguasaan kelas yang baik, dan kita juga harus menentukan sistem penilaian yang tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin macam-macam keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ini terdiri dari 8. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu keterampilan bertanya maupun keterampilan memberikan penguatan, dan selebihnya nanti teman saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif. Jadi, ketika kita nanti menjadi seorang guru, apabila kita ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik, nah kita itu harus pandai-pandai memilih maupun mengolah kalimat yang bisa siswa itu paham. Misalnya kosakata yang baik, kosakata yang paling tidak yang mudah dipahami oleh peserta. Ketika kita sudah menentukan maupun memilih kosakata yang baik dalam pembuatan pertanyaan, otomatis siswa tersebut pun dapat menjawab pertanyaan kita dengan baik pula. Karena perlu digarisbawahi, ketika kita membuat pertanyaan itulah harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Jadi maksudnya di sini keterampilan memberikan penguatan yaitu seperti bentuk respon terhadap guru maupun peserta didik. Misalkan guru tersebut bertanya kepada peserta didik, kemudian peserta didik itu
mampu menjawab dengan baik. Nah, respon guru ini harus memberikan umpan balik juga terhadap peserta tersebut. Nah, seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Helen Tri Angelina. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Helen Tri Angelina akan melanjutkan presentasi dari saudari Robi Nur Yasin. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih sikap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza. Saya akan melanjutkan materi yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini adalah bagaimana keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari keterampilan mengelola kelas ini adalah untuk menampilkan mengelola kelas dalam membantu peserta didik mengerti arah perilaku yang sesuai. Selanjutnya yang ke-8 adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa. Di sini ada 4 cara bagaimana seharusnya guru melaksanakan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran. Dan yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu prinsip kesesuaian. Kesesuaian atau relevan yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Penyesuaian ini sangat penting agar dalam menerapkan setiap unsur pembelajaran tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menggunakan unsur keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kreativitas berarti bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang digunakan dikemas lebih menarik, dan biasanya melalui kreativitas akan muncul hal-hal atau kegiatan yang baru dan berbeda dengan cara yang dilakukan sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Ayu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar, yang mana di sini di poin ketiga, yaitu ketepatan atau akurasi. Penggunaan setiap unsur keterampilan dasar mengajar dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Poin keempat, kebermanfaatan. Seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diterapkan harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa. Pembelajaran adalah proses merubah perilaku siswa, meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Poin kelima, membangkitkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi termasuk ke dalam prinsip pembelajaran, sehingga suatu prinsip artinya perhatian dan motivasi termasuk untuk sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Dan poin keenam yaitu menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan termasuk salah satu unsur pembelajaran yang harus selalu diciptakan oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara dalam membimbing proses pembelajaran. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan mungkin siswa akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.